Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini Leo adalah pesan semesta untukmu, di mana untuk kebahagiaanmu di tahun 2024 nanti. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Oke, maaf ya agak sedikit berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas ya. Oke, Leo. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu di tahun 2024 nanti untuk meraih kebahagiaanmu? Wow, Knight of Wands ya, maju terus, pantang mundur ya, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu dari dirimu sendiri. Tidak usah terlalu peduli pada orang lain, apalagi dengan orang yang toksik. Terkadang kamu ingin membahagiakan orang lain ataupun terlalu sensitif dengan pendapat orang lain ya, sehingga akhirnya kamu merasa bahwa dirimu tidak berharga, ataupun mungkin kondisinya kamu minder karena kebanyakan Leo membandingkan dirimu dengan orang lain, dimana kamu membandingkan kekuranganmu dan membandingkan atas kelebihan orang lain. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, wujudkan ya. Raih kebahagiaanmu bukan dari orang lain, ataupun mengemis cinta, ataupun minta tolong. No, ambil keputusan dari dirimu dan gas, ada action ya, berjuang sampai akhir. Gak usah terlalu mau peduli pada si A, si B, si C. Kalau dia agak sedikit ngomel-ngomel, agak sedikit membuatmu terluka, ya maafkan, introspeksi diri, tapi nggak usah terlalu ambil hati, nggak usah terlalu dipusingin, tidak usah terlalu cemas, tidak usah terlalu cepat tersinggung dengan kata orang. Kenapa? Karena kalau ketersinggungan, kecemasan itu yang akhirnya menghambat langkahmu. Ya, ini bicara kebahagiaan dalam tanda kutip ya, entah kebahagiaan cinta, entah kebahagiaan karir, entah kebahagiaan apapun yang menurut kamu bahagia, harus diperjuangkan ya. Kalau cinta di sini saya merasa bahwa mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ya diperjuangkan. Kalau tidak ya sudah, ambil keputusan. Kalau memang kamu merasa berat. Ya, kalau bicara cinta ya, karena ada yang tidak direstui orang tua, ada pun kebelet nikah, ya ataupun mungkin pasangannya selingkuh, ini harus mengambil keputusan. Semua itu kembali kepada kamu. Untuk bisa membuatmu bahagia adalah keputusanmu sendiri. Jadi ya, bijaksanalah dalam mengambil keputusan dan bersikap juga. Ya. Jangan pernah takut. Saya takut kesepian Kak Ica, makanya saya begitu-begitu aja. Saya takut kesepian. Maaf ya, berisik. Waduh, si bocil ya. Maaf ya, saya kaget. Semoga kalian tidak kaget ya. Dia berteriak karena lagi nonton YouTube ya. Dia kaget, akhirnya kita juga ikut kaget. Oke, berikutnya di sini King of Pentacles ya. Jadilah raja di atas dirimu sendiri. Ya, jangan kamu dijadikan apa ya kalau dibilang, ada beberapa yang saya lihat di sini macam disalahgunakan ya. Macam contoh, dia sebagai pimpinan, akhirnya untuk hawa nafsunya dia mengatasnamakan dia sebagai pimpinan, padahal sebenarnya mengambil keuntungan untuk
bersenang-senang atas kepentingan pribadi. Ya, kalau kamu tahu bahwa itu tidak baik, lakukanlah yang terbaik untuk dirimu yang membuatmu bahagia, bahwa itu tidak baik. Saya harus keluar dari zona ini. Kak Ica, saya takut nggak dapat pekerjaan, masih banyak pekerjaan. Ya, kita jadi kuli-kuli apapun bisa selama kita nyaman. Ya, dibandingkan kamu kerja tapi nggak nyaman, iya kan? Ujung-ujungnya terjadi apa-apa. Yang contoh kalau kamu hamil, karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin hubungan terlarang ya. Kamu hamil, emangnya dia mau tanggung jawab? Yang tersiksa siapa? Kalau kamu wanita ya, kamu. Jadi jangan pernah bermain api. Karena apa? Dia hanya untuk pelampiasan nafsu. Ini ada beberapa yang triparty. Jadi kalau kamu korban triparty, ya, kalau seandainya kamu istri sahnya, pasangan sahnya nih ya, entah laki-laki entah perempuan, ya kamu yang harus bisa proteksi diri kamu. Apakah memang betul-betul dia masih ada niat untuk membahagiakanku dan mau berjuang untuk rumah tangga ini ataukah tidak. Tapi kalau seandainya kamu di posisi triparty, kondisinya kamu yang dibilang hubungan triparty, kamu juga harus tahu bahwa apakah betul-betul dia memang menginginkanku atau hanya happy doang. Ya, jangan sampai akhirnya kamu menyesal di kemudian hari. Kenapa? Karena kamu dicampakkan. Karena ini hati-hati. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin merasa bahwa saya bahagia, saya menjadi orang yang walaupun kedua tapi diprioritaskan. Ya, karena kamu masih cantik, masih seksi. Suatu saat nanti pada saat kamu sudah keriput, apakah dia masih mau setia sama kamu? Harus berpikir seperti gitu. Jangan lihat dari sisi hari ini. Ya, lihat sisi perasaanmu di hari mendatang. Apakah semua ini abadi? No, ya. Dan ini semua keputusan dari dirimu. Untuk bisa menjaga dirimu ya, itu adalah keputusan dari dirimu. Berikutnya di sini ada strength ya. Jadilah seorang yang bijaksana, mampu berkata tidak. Untuk apa? Untuk dirimu. Kalau kamu tahu bahwa kamu di pertemanan toksik, hubungan toksik, harus bisa mengambil keputusan dengan baik dan bijaksana. Kenapa? Kalau kamu di pertemanan toksik ya nggak bisa bahagia. Selalu sakit hati, dibully, tersinggung. Apanya yang dibahagiakan dengan model-model sahabat begitu? Ataupun dalam percintaan, ya, dia memanfaatkanmu, dia pergi suka-suka, datang suka-suka, marah suka-suka. Energi kita habis dengan orang-orang toksik, orang-orang yang tidak menginginkan kita, orang-orang yang hanya mau memanfaatkan kebaikan kita, mau mengambil keuntungan dari kita. Ya, ini saya lihat di sini banyak yang akan mengambil keuntungan, entah keuntungan apapun, terutama dalam hal finansial. Jadi kamu harus lebih berhati-hati untuk memilah siapa orang-orang yang akan masuk dalam hidupmu. Jangan sembarang-sembarang. Ya, saya harus punya banyak teman tapi kalau circle-nya semua toksik, ngapain dalam satu circle itu? Ya, rugi. Mendingan kita sendiri tapi teman-teman kita adalah teman-teman yang tulus. Walaupun cuma sedikit. 1-2 orang ya nggak apa-apa, tapi tidak munafik, tidak bertopeng. Nah itu ya, jadi jangan pernah merasa sepi. Tuhan ada bersamamu, semesta ada bersamamu. Kenapa harus takut? Di sini ada Wheel of Fortune tuh ya, rezeki kamu banyak. Kalau kamu ini rezekinya sudah disediakan di tahun 2024, kamu mau meraih itu tidak? Kebahagiaan dalam hal rezeki. Terkadang kamu spesimis, aduh saya nggak ada rezeki, saya nggak ada ini, saya nggak ada itu. Pada saat dikasih rezeki, aduh saya capek, saya ini, saya itu. Ataupun mungkin malah disalahgunakan. Berfoya-foya dengan orang-orang toksik. Minta traktir, kamu traktir. Demi harga diri. Demi ada mereka bersahabat dengan dirimu. Ataupun karena gengsi. Wah saya harus beli mobil, walaupun kreditnya nggak apa-apa. Nanti saya akan berusaha, ujung-ujungnya ditarik. Karena apa? Angsurannya nggak mampu bayar. Ya. Ataupun kalau dibilang ya mampu, tapi karena pemasukannya minus, akhirnya ditarik kembali. Nah, ini hati-hati dengan gaya hidup. Karena kalau kamu berhutang dengan ketidakmampuanmu, ya bagaimana kamu bisa bahagia? Ya, ini bicara gaya hidup, hati-hati. Walaupun mungkin kondisinya kamu tahu bahwa pemasukan saya lebih dari tahun 2023, tetapi kamu harus mempunyai safety. Bahwa memang kalau seandainya barang itu tidak terlalu saya butuhkan, ya saya nggak usah beli. Sesuatu yang harus kita butuhkan itu baru kita beli. Sangat disayangkan ya kalau barangnya itu nggak terlalu penting tapi kita mengeluarkan uang, apalagi hutang ya, akhirnya rusak karena tidak dipakai gitu. Jadi dalam hal berbelanja ya, ini semesta mau sampaikan supaya kamu bisa mempunyai tabungan. Kamu tahu, oh budget saya harus sekian, tidak boleh habis.
harus bisa memanage keuangan dengan baik, ya. Ke depan akan jauh lebih baik kehidupanmu, terutama dalam keuangan. Tapi itu kembali lagi pada keputusanmu. Karena sebanyaknya duit kita, tetapi kalau pengelolaan kita salah, ya tetap itu akan habis. Namanya kan dunia berputar, roda berputar, ya. Semua itu pasti berputar karena ada kebutuhan kan. Kalau kamu terlalu mengikuti nafsu kamu, ya jangan kaget kalau uangmu kenapa tinggal dikit udah mau habis, ya karena tidak bisa mengontrol. Nah, itu hati-hati. Jadi belilah sesuai dengan yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan, yang dibutuhkan. Kalau seandainya diskon Kak Ica, nggak usah. Kalau kamu nggak butuh, ngapain? Ya walaupun diskon. Terkadang kita tuh diskon kita mau beli banyak karena diskon. Tapi ujung-ujungnya pas kita mau pakai udah rusak, iya kan? Atau mungkin contohnya baju, wah ternyata sempit. Ya pas kita mau pakai udah sempit karena kita beli 2-3 tahun lalu. Dan bahkan saya lihat di sini para Leo banyak bajunya di lemari yang sudah nggak dipakai, ataupun mungkin ya kalau dibilang Leo itu kan ingin tampil beda ya, tampil baru. Jadi mungkin malah banyak yang belum dipakai dan hanya dimuseumkan. Ataupun mungkin koleksi tas, tasnya udah banyak, udah rusak, udah robek karena nggak dipakai ataupun terkelupas ya. Sepatu pun begitu, cuman koleksi doang, ujung-ujungnya rusak, ya rugi. Kamu mau beli, ada acara hari ini ya bukan hari ini juga sih ya, mungkin 2-3 hari ke depan, hari ini kamu baru beli gitu, supaya kamu mendapatkan kepuasan, kamu nyaman, kamu happy gitu. Jangan beli yang nanti kita mau pakai, tapi pakainya kapan nggak tahu. Pada saat kamu mau pakai, aduh kok sudah nggak nyaman ya, saya harus beli baru lagi, berarti kan itu pemborosan. Nah ini ya, hati-hati dalam berbelanja, dalam pengelolaan keuangan. Dan terakhir 10 of Wands. Nah ini hati-hati juga ya, sama seperti yang tadi, mulut-mulut usil. Ini saya lihat di sini ada yang ingin menikahmu dari belakang, atau mungkin kondisinya kamu tidak berbahagia karena penipuan ataupun pemanfaatan. Nah ini hati-hati, entah dari pasangan, entah dari sahabat ataupun orang lain. Jangan ikut-ikut yang tren-tren yang negatif. Contohnya, ayo kita ikut bisnis ini, bisnis itu, tapi orangnya nggak jelas. Ya tanam saham di sini sana sini ya, tapi nggak jelas. Kalau kamu mau berinvestasi, investasi yang real aja. Kalau nggak real ya jangan. Ya, kita juga investasi, ngapain juga investasi kalau kita tidak pakai gitu, tidak nikmati gitu. Ya, contohnya kita beli investasi, kita beli tanah, tapi tanahnya begitu-begitu doang. Bagusnya tanah kamu jadikan kos-kosan. Kamu beli tanah, kok tanah dijadikan kos-kosan? Di atas kamu beli tanah lah, kamu jadi kos-kosan gitu ya, di atas tanah itu. Jadi kan setiap bulan bisa menghasilkan, dibandingkan cuman tanah doang. Ya, kan asetnya tetap jalan Kak Ica, tanah iya, tapi maksudnya akan jauh lebih baik kamu tuh bisa menghasilkan tiap bulannya, bukan hanya investasi tanah itu. Kan ada banyak begitu kan, tanah kosong tetapi melompong gitu. Belum ada modalnya Kak Ica, pasti ada kalau kamu mau berusaha. Entah kamu agunkan di bank. Ini kan kita bisnis. Jadi beda ya, kita ambil hutang untuk bisnis dengan mengambil hutang untuk kepentingan pribadi, itu beda. Karena kalau kita bicara bisnis, berarti keuntungan kita yang kita pakai tutupi untuk membayar hutang. Tetapi kalau kita bicara hutang untuk kebutuhan pribadi, berarti gaji kita yang kita pakai untuk membayar hutang. Berarti kan beda pemahaman, beda persepsi, ini beda. Jadi kalau kamu berbisnis ya, dan kamu hutang ya, itu dalam tanda kutip nggak jadi masalah, itu masih bisa ditoleransi. Ya, di tahun 2024 di mana semesta mau bilang begitu, kalau dijadikan bisnis, karena keuntungan yang kamu dapatkan itu yang kamu bayarkan. Ya, kamu sudah keluarkan gajimu, kamu sudah keluarkan gaji karyawan, ya. Jadi keuntungan-keuntungan itu yang kamu pakai untuk bayar aset kamu gitu. Tetapi kalau seandainya kamu cuma beli iPhone terus kredit dari gaji kamu, terus kamu makan apa? Ya, ujung-ujungnya kamu sakit, kamu apa gitu. Itu kan berarti samanya membuat kemiskinan buat dirimu. Iya kan? Ujung-ujungnya iPhone sudah 1 tahun 2 tahun udah punya yang model baru, ataupun mungkin cuma 6 bulan kamu udah bosan dengan iPhone itu. Ya, ini contoh. Jadi beli barang-barang yang sesuai dengan keinginan kamu. Kebutuhan, bukan keinginan, ya. Ini sama. Dan ada orang-orang yang mau menusukmu dari belakang, duri dalam duri dalam daging ya. Musuh dalam selimut lah, seperti gitu. Hati-hati ya, karena ada yang maksudnya mungkin suatu saat nanti dia akan menikahmu dari belakang. Jadi
Nggak usah terlalu ember-ember ya, curhat-curhat sana sini ke orang yang nggak jelas. Kalau kamu mau curhat, curhat aja kepada semesta, kepada Tuhan, banyak doa ya. Ujung-ujungnya kamu dibongkar rahasiamu, kamu tersinggung. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang pura-pura menjadi sahabatmu padahal sebenarnya dia tidak suka sama kamu. Dia hanya bertopeng, memanipulasi supaya mungkin dia bisa mendapatkan info dari dirimu, atau hanya bisa ya setidaknya bisa memanfaatkan kamu. Hati-hati ya. Ataupun di sini ada atas nama cinta, sayang pinjam duit, sayang pinjam ini, sayang pinjam itu, akhirnya kamu kasih, padahal ujung-ujungnya kamu sudah nggak punya apa-apa ya. Kamu ibaratkan sumber dayamu sudah habis, dia pergi, kamu tersinggung, kamu marah, kamu kecewa, kamu sakit hati. Ya jangan tersinggung, sakit hati dan lain-lain, itu kan kamu mengizinkan. Kamu udah tahu bahwa dia tidak baik, masih aja di situ. Kamu yang makanya tadi saya bilang, kamu harus tegas untuk berkata tidak dan bisa menentukan apa yang harus kamu lakukan di hari esok ya. Pilihanmu adalah jalan hidupmu, karena hidup ini kan adalah perjuangan, hidup ini adalah pilihan. Jadi berjuanglah atas pilihan-pilihanmu itu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati untuk dirimu dulu. Terkadang kamu bahagiakan orang lain, dirimu korban. Nah ini semesta mau sampaikan, kebahagiaan sejati untuk dirimu dulu yang diutamakan, jangan orang lain ya. Orang lain tuh bonus, lebihnya, ataupun mungkin kondisinya orang lain datang membahagiakan kamu, ya itu juga bonus. Tidak usah mengharapkan ya. Jadi sekarang itu urus diri masing-masing, gak usah menjadi pahlawan ya, urus saja diri masing-masing. Kalau kamu punya lebih, bagi. Kalau tidak, ya sudah, kan bukan salah kamu ya untuk bisa selalu membahagiakan orang lain, karena dia juga harus bisa membahagiakan dirinya sendiri, bukan hanya mau mendapatkan sesuatu dari kamu, Leo ya. Jadi kalau kamu mempunyai kekurangan, ya sudah, itu kekurangan saya. Dia mau cerita sana sini ya terserah, nggak usah didengar. Manusia itu semuanya mempunyai kekurangan, dirinya aja nggak berkaca, baru mau menuntut kesempurnaan dari Leo. Nah ini hati-hati ya. Kamu terkadang itu berpikir negatif, ataupun aduh saya merasa bersalah sekali tidak bisa memberi. No, ya kamu harus bisa melihat dari dirimu. Kalau dirimu sudah tidak mampu, ya stop, jangan memaksakan dirimu. Toh kalau kamu sakit juga belum tentu dia yang rawat kamu, belum tentu dia yang kasih uang untuk biaya pengobatan. Jadi sekarang harus waras ya, apalagi bicara cinta, karena saya lihat di sini ada yang memanfaatkan atas nama cinta. Hati-hati di tahun 2024 ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Leo, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.